yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Adapun tema firman Tuhan hari ini adalah bangkit dari kekecewaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita menemukan satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya akan baca dalam beberapa bagian firman Tuhan ini dan sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, jual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Bapak, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Ayat 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan seterusnya sampai kepada ayatnya yang ke-32. Nah, saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah bangkit dari kekecewaan. Tentu kita kemarin sudah memasuki merayakan perayaan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada 2 kejadian yang sangat luar biasa di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama di situ, saudaraku, kita bisa melihat bagaimana ada goncangan ilahi yang membuat batu tersingkir sehingga Maria Magdalena bisa melihat kubur Yesus yang sudah kosong. Dan yang kedua, di sana kita bisa menyaksikan bahwa Yesus dengan sengaja mendatangi Maria Magdalena untuk menghapuskan seluruh keraguan-raguan di dalam dirinya. Dan hari ini pun dalam berkat Paskah yang sama, di sini kita akan terima satu rema firman Tuhan, yaitu bangkit dari kekecewaan. Kadangkala kita tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan kecewa. Orang kadangkala sering mengecewakan kita. Manusia kadangkala pun sering mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan apa yang kita alami dalam hidup kita, seringkali kita kecewa dengan yang terjadi. Sesuatu yang kita harapkan itu terjadi, tetapi sebaliknya tidak terjadi. Sehingga kita menjadi kecewa, saudara. Saya mau katakan satu hal, semuanya boleh, saudara. Kecewa itu adalah satu bagian emosional. Boleh kita kecewa dengan keluarga,
boleh kita kecewa dengan teman, boleh kita kecewa dengan saudara-saudara, boleh kita kecewa dengan lingkungan kita. Tapi satu hal saudara yang perlu kita pahami, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Kalau ketika kita mulai kecewa dengan Tuhan, maka kita akan tinggalkan Tuhan. Manusia kadangkala saudaraku mengecewakan. Ada orang yang berjanji, saya akan bantu engkau di dalam kesulitan. Tetapi ketika kita berada dalam kesulitan, orang itu seolah-olah meninggalkan kita, tidak peduli dengan kita. Kita kecewa di sana, wajar sebagai manusia. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini dalam berkat Paskah yang kedua adalah mari kita bangkit dari kekecewaan. Kecewa yang paling besar yang kita alami dalam hidup kita adalah ketika kita kecewa bahwa seringkali kita alami satu kejadian dalam hidup kita yang tidak baik, sehingga kita berkata, Tuhan, aku sudah seperti ini. Aku semakin giat ikut Tuhan, kenapa ini yang terjadi? Aku sudah sepertinya berdiri di tengah-tengah kebenaran-Mu, tapi kenapa harus ini yang aku alami? Mungkin kita alami berbagai kejadian-kejadian dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mengucilkan kita. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kita sehingga kita berkata, Tuhan, bagaimana ini? Kecewa dengan manusia, saudaraku, itu wajar. Tapi jangan sampai engkau kecewa dengan Tuhan. Dan ketika engkau kecewa dengan Tuhan, maka kita pasti meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu dia berkata, mari bangkitlah. Dalam ayat 18 dan ayat 20 itu menjadi poin kita, bangkitlah. Jangan mau terpuruk dalam kekecewaan. Jangan mau kekecewaan itu menguasai hidupmu, sehingga engkau ketika kecewa dengan orang, engkau membenci orang lain. Kecewa dengan gereja, engkau tinggalkan gereja. Kecewa dengan hamba Tuhan, engkau tinggalkan hamba Tuhan. Engkau berkata, aku cari hamba Tuhan yang lain. Aku cari hamba Tuhan yang lebih bisa menyenangkan saya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau kecewa dengan hal-hal seperti itu, saya mau katakan, engkau sudah akan pasti dalam satu langkah ke depan, engkau mulai mengecewakan Tuhan. Engkau mulai akan kecewa dengan Tuhan, saudara. Jangan melihat orang lain, tapi lihatlah bagaimana di tengah-tengah apa yang kita alami hari ini, saudaraku. Kita akan melihat satu kemuliaan yang besar yang ada di depan. Ini yang harus kita pahami. Nah, singkat saja firman Tuhan dalam renungan kita di minggu ini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita buat? Nah, kita perhatikan, ada dasar dari anak yang hilang ini. Tindakannya yang akhirnya membuat dia sepertinya jauh dari kehidupan yang dia harapkan, saudara. Nah, perhatikan mulai dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ada latar belakang, ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh anak ini. Apa, saudara? Kesalahan yang pertama adalah dia meminta haknya sebelum akil balik warisan. Biasanya orang yang meminta warisan itu kalau si ahli waris itu sudah meninggal atau sudah diwasiatkan. Tapi anak ini, saudaraku, dia meminta terlebih dahulu haknya. Memang itu haknya, tapi itu belum waktunya diberikan. Dengan kata lain, apa yang mau saya katakan, saudara? Dasar orang kecewa adalah pertama sekali ketika engkau prioritas kepada hal-hal dunia. Saya mau katakan demikian. Ketika kita prioritas dengan hal-hal dunia, saudara, maka ini awal engkau pasti kecewa. Karena ayat ini begitu selanjutnya dikatakan,
begitu dia terima haknya, dia jual seluruh miliknya, dia hidup berpoya-poya. Dan kemudian ketika kemiskinan datang, kelaparan datang, hartanya sudah habis, dia hidup dalam keduniawian, dia hidup dalam pesta pora, habis semua hartanya. Lalu dia kecewa. Kenapa sudah? Kecewa dengan keadaannya. Ini yang melatar belakangi banyak dan sering kali terjadi dalam kehidupan manusia. Kita terlalu fokus dengan keduniawian. Salahkah kita fokus dengan dunia ini? Tidak. Tapi jangan karena apa yang kau fokuskan hari-hari ini. Ingat di sini dalam berikutnya dikatakan, lalu anak itu pergi meninggalkan bapaknya. Artinya apa, saudara? Artinya dia meninggalkan satu hubungan yang erat dengan bapaknya. Ini dampak ketika orang hidup di dalam keduniawian, pasti hubungannya dengan Tuhan pasti terputus, saudara. Munafik kalau kita berkata, oh saya bisa mempertahankan jam-jam doa saya. Saya masih bisa berdoa di tengah-tengah kesibukan saya. Itu bagus kalau kau bisa lakukan. Tapi kebanyakan orang yang fokus dengan hal-hal duniawi, maka dia akan mulai meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ini yang melatar belakangi keduniawian seringkali membuat kita meninggalkan Tuhan, saudara. Di situ dalam ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia semakin jauh meninggalkan bapaknya. Tidak lagi bisa berkomunikasi dengan bapaknya. Hubungan dari hubungan hati ke hati tidak lagi bisa dirasakan. Interaksi antara papa dan anak tidak lagi bisa dirasakan. Sudah jauh. Hidupnya yang hanya dia pikirkan adalah bersenang-senang. Hidupnya yang dia pikirkan adalah harta duniawi. Hidupnya yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menikmati seluruh dunia ini. Tapi lihat endingnya. Semuanya tidak bisa membuat dia bahagia, saudara. Yang paling fatal dalam ayat ini dikatakan apa, saudara? Makanan hewan, binatang yang harus dimakan oleh babi, dia harus minta itu untuk dia nikmat. Orang yang meninggalkan Tuhan dan fokus kepada hal-hal dunia, maka dia akan direndahkan sama seperti binatang. Saya percaya kita tidak mau seperti ini. Saya percaya kita harus bangkit di tengah-tengah keadaan kita. Mungkin kita mulai masuk seperti apa yang dialami oleh anak ini. Tapi saudara, mari tinggalkan itu. Dunia dengan segala tawaran prioritasnya tidak akan bisa memberi kepastian bagi kita untuk masuk kerajaan surga. Nggak bisa, saudara. Yang hanya bisa kita lakukan, mari membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah, ada dua hal tadi latar belakang penyebab anak ini, saudara. Ya, dia jauh dari bapaknya, meninggalkan dan seluruh hartanya habis begitu saja. Ini dasarnya, saudara. Nah, ada beberapa hal, dua hal menurut saya yang harus kita lakukan untuk kita bangkit dari kekecewaan. Hari ini kalau engkau sedang kecewa dengan keluargamu, engkau sedang kecewa dengan keadaanmu hari-hari ini, engkau sedang kecewa dengan kejadian seringkali menimpamu sampai habis-habisan, kau kecewa dengan apa yang terjadi saat ini, maka firman Tuhan katakan ada dua hal yang harus kita kerjakan supaya kita bangkit dari kekecewaan itu. Yang pertama, saudara, dalam ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan begini, lalu ia menyadari keadaannya. Nah, saudara, garis bawahi di situ kata menyadari keadaannya. Keadaan apa, saudara? Pertama adalah keadaan
bahwa dia saat ini sudah berada dalam titik terendahnya sebagai manusia. Titik terendah perekonomiannya. Titik terendah di dalam pekerjaannya. Titik terendah dalam hidupnya. Apa saudaraku? Bahwa dia hari ini untuk mencari makannya saja begitu susah. Itu yang pertama dia sadari. Yang kedua yang dia sadari adalah betapa malangnya nasibnya ketika dia jauh dari bapaknya. Betapa malangnya dia jauh dari kasih karunia yang dia selama ini terima. Kalau selama ini dia hidup dengan bapaknya, dia tidak pernah kekurangan. Kalau selama ini dia hidup dengan bapaknya, ada sukacita. Kalau selama ini dia hidup dengan bapaknya, ada damai sejahtera. Kalau selama ini dia hidup dengan bapaknya, seluruh fasilitas dia bisa nikmati. Tapi hari itu dia sadari dia sudah jauh dari bapaknya. Dia sadari dia sudah tinggalkan semuanya, saudara. Kita sebagai orang percaya harus sadar. Sadari keadaanmu. Mungkin kita kecewa hari ini dengan keadaan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari sadarlah, saudara. Sadar terhadap apa? Masih ada kasih karunia Allah yang menanti di depan kita. Sama seperti anak yang hilang ini. Dia sadar, dia berkata, oh betapa banyaknya sebenarnya kasih karunia yang kuterima dari Bapakku. Dia berkata di situ, saudaraku, betapa banyaknya orang upah Bapakku berlimpah-limpah. Ada makanan di sana. Dia sadari itu. Nah, kita sebagai orang percaya pun demikian. Hari ini kita kecewa dengan keluarga. Hari ini kita kecewa dengan teman-teman. Hari ini kita kecewa melihat keuangan kita. Hari ini kita kecewa melihat usaha pekerjaan kita. Hari ini kita kecewa melihat apa yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Dia berkata hari ini, sadarlah saudara. Sadar apa? Bahwa Bapa kita di sorga, Dia punya kasih karunia. Dia punya janji. Dia punya pengharapan untuk kita sebagai orang percaya. Supaya kita tidak larut di dalam kekecewaan itu. Sadar saudara. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Kalau hari-hari ini kita alami kekecewaan itu, maka langkah yang pertama kita harus lakukan, segeralah sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa kita. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang anak, tidak ada Bapa yang tidak sayang dengan anak. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan apa saudara? Bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Bapa kita adalah Allah yang besar. Kita boleh kecewa dengan keadaan. Semuanya dunia ini mungkin seringkali mengecewakan kita. Tapi sadarlah saudara, ada Bapa kita yang setia. Dia melihat saudara. Dia melihat engkau kecewa. Dia melihat hari ini engkau mungkin sedang berada dalam titikmu terendah. Tapi Bapa di surga adalah Bapa yang setia. Dia sayang kepada saudara. Seorang Bapa tidak mungkin dia tidak peduli dengan anaknya. Tapi dia bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anaknya. Karena itu mari bangkitlah dan sadarlah saudara. Maka kita masih punya Allah. Kita masih punya Bapa yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang kedua yang harus kita lakukan, dalam ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, sadar itu adalah langkah awal kita. Tapi untuk melangkah satu langkah, banyak orang sadar, dia hanya menyadari, saya sudah jauh begitu dalam saya melakukan dosa. Tapi tidak ada tindakan untuk bertobat. Banyak orang sadar, iya, sepertinya 1 tahun terakhir ini
Iman kita, saudaraku, mengatasi keuangan kita. Banyak orang sadar, anak-anak sekolah, bahwa kemampuan intelektualnya terbatas, tapi dia tidak punya tindakan untuk mulai belajar. Adakah saudara, seorang anak yang bodoh bisa juara di kelas? Tidak bisa. Ini hal terpenting kedua, Bapak Ibu Saudara. Anak ini bukan cuma sekedar sadar, tapi ada tindakan nyata. Dia mau pergi. Dan Alkitab berkata dia pergi, dia akan menjumpai bapaknya. Dan dia akan berkata, "Papa, aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapa." Tindakan nyata dari kesadaran kita atas kehidupan kita ini penting, Bapak Ibu Saudara. Ada orang sudah melihat dia kecewa dengan rumah tangganya, dia kecewa dengan hidupnya, dia kecewa dengan pasangannya, dia sadar itu, saudara, tapi tidak ada tindakan untuk memperbaiki rumah tangganya. Ini salah. Anak yang hilang ini bukan cuma sekedar dia sadar, tapi dia ambil satu tindakan, dia mau ketemu sama bapaknya. Ini penting bagi kehidupan kita. Saudara kecewa tapi saudara tidak ada ambil tindakan bangkit dari kekecewaan itu, maka kita akan terpuruk di sana. Kita lihat rumah tangga kita tidak ambil tindakan nyata kita, maka kita akan lihat begitu saja kehidupan. Kita lihat anak-anak kita berkata, "Ini anakku, bagaimana ini?" Engkau tidak punya tindakan yang nyata di sana. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya untuk bangkit dari kekecewaan adalah dalam ayat yang ke-18, "Aku akan bangkit." Artinya apa? Mulai bertindaklah secara nyata. Apa yang engkau komitmenkan dalam hatimu? Orang banyak bersadar dia, "Oh, aku melakukan dosa," tapi terus aja dilakukan. Hanya sebatas kesadaran, maka tidak akan pernah berubah. Orang sadar dia melakukan dosa, maka harus ada tindakan nyata, maka dia akan berubah. Orang sadar bahwa usahanya sudah mulai menurun, saudaraku, maka harus ada tindakan bagaimana dia bisa memperbaiki usahanya. Maka pasti dan puji Tuhan, dia akan melihat ada perubahan dalam usahanya. Jadi tindakan nyata dari sebuah kesadaran kita, kesadaran roh kita, itu akan menjadi sebuah perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari mulai saudara beraksi, bangkit dari kekecewaan itu. Lakukan sesuatu terhadap apa yang hari-hari ini engkau ingin lihat Tuhan ubah dalam kehidupan kita. Jangan larut di dalam kekecewaan itu, saudara. Ambil tindakan nyata, saudara. Mulai doakan, "Tuhan, aku berdoa untuk hal ini. Tuhan, aku berdoa untuk rumah tanggaku ini. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakku. Tuhan, aku berdoa untuk keadaan ini." Dan minta Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara, maka ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihat dia, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ayahnya itu berlari. Perhatikan, saudara. Sebagai orang tua harusnya, saudaraku, yang anaknya meninggalkan dia jauh, hartanya sudah dihabiskan, semua sudah habis. Tapi ketika ada aksi dari anaknya yang kembali kepada bapaknya, bukan bapaknya langsung memarahi dia, bukan bapaknya langsung berkata, "Sudahlah, anakku ini tidak berguna," enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh bapak? Dia berlari. Luar biasa. Bapak yang baik, dia berlari menjumpai anaknya. Saudara, apakah Tuhan diam ketika engkau bertindak dengan iman?
Saudara, apakah Tuhan akan tidak peduli dengan saudara ketika engkau mulai bertindak dengan iman saudara? Apakah Tuhan akan menjauh dan tidak memberikan pertolongannya kepada saudara ketika engkau dengan keyakinan dan kepercayaanmu engkau bertindak mengambil satu sikap untuk kau bisa keluar dan bangkit dari kekecewaan hidup saudara? Saya percaya Tuhan akan lihat keyakinan itu dan Dia akan berlari kepada kita. Dia akan merangkul saudara dan saya, dan Dia akan berkata, marilah anak. Bapak Ibu terkasih, saudara dan jemaat Tuhan dimanapun berada, mari sama-sama di tengah-tengah kekecewaan hidup kita mulai bangkit, melakukan sesuatu, menyadari itu adalah langkah awal kita terhadap keadaan kita. Tapi mengambil satu tindakan iman, itu adalah hal yang realita, hal yang nyata yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sehingga kita akan bangkit dari kekecewaan hidup kita. Apa yang hari-hari ini membuat engkau kecewa, saudara? Apa yang hari-hari ini membuat engkau depresi dan hampir berputus asa? Apa yang hari-hari ini membuat engkau sepertinya Tuhan meninggalkan engkau? Saya mau katakan satu hal, bertindaklah, ambil satu tindakan nyata, ambil satu sikap iman, sama seperti anak hilang itu. Dia bukannya seperti menutup dirinya. Dia bukannya seperti orang-orang saudaraku yang dia tinggalkan semua rasa malunya. Dia harusnya malu karena bapak dia sudah mengecewakan. Dia sudah hambur-hamburkan seluruh hartanya. Tapi di dalam kekecewaan itu, dia buang seluruh rasa malunya. Dia mau kembali dengan satu. Ini sikap iman yang harus dimiliki di tengah-tengah kecewaan hidup kita. Maka kita harus bisa bertindak, berkomitmen terhadap satu perubahan yang akan kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa bangkit dari kekecewaan kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus sadar keadaanmu hari ini, sadar rohanimu, sadar jasmanimu. Yang kedua, saudaraku, sadar itu tidak cukup, perlu satu tindakan dan komitmen, melangkah. Manakah lebih baik Bapak Ibu Saudara, melangkah ke depan atau saudara diam di tempat? Tentu adalah orang-orang yang melangkah. Karena orang yang melangkah ke depan, dia semakin dekat dengan satu janji. Orang yang melangkah satu langkah dan satu langkah, dia semakin dekat dengan apa yang dia harapkan. Begitu juga dengan orang-orang percaya yang kalau dalam hidupnya mengalami satu kekecewaan, maka mulailah ambil satu sikap dan komitmen, satu tindakan nyata. Supaya apa? Supaya Bapa di surga merangkul kita. Dia tidak menyalahkan saudara yang sudah jauh dan meninggalkan dia, tapi dia akan rangkul kita dengan kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya, saudara. Dia akan membuat kita seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah aku kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir daripada firman Tuhan pada saat ini, kita sudah memasuki dalam 1 bulan kita membangun mesbah keluarga di rumah kita. Saudara, mungkin kita kecewa dan melihat sepertinya Tuhan jauh dari kita. Tapi satu hal, saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama eratkanlah tali kasih-Mu, bangun, ajaklah dengan caramu. Kalau suamimu sulit, diajak untuk berdoa bersama-sama. Dengan caramu minta hikmat Tuhan, supaya engkau kembali membangun sebuah mesbah keluarga. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlalu, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi dalam krisis yang menurut saya akibat pandemi ini, saudara. Tapi satu hal, ketika engkau mengambil satu tindakan nyata, saya
Saya percaya saudara, hari ini Tuhan dengan penuh kasih-Nya akan merangkul kita, secara khusus buat orang-orang yang mulai berkomitmen kembali ke jalan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, dan kita angkat satu pujian.